Perkenalkan, saya Lindri Pratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat efektif juga memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkasan dan enak dibaca. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembacanya. Kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti, serta diartikan dari beberapa uraian di atas. Dapat diambil kata kunci dari definisi kalimat efektif, yaitu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD, sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahi objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Selanjutnya, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak kata yang diulang-ulang dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang disampaikan ringkas agar orang yang membaca mudah memahami. Kemudian, tidak ambigu. Jangan menggunakan kalimat yang mempunyai makna ganda, karena akan menimbulkan penafsiran yang berbeda pada tiap orang. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah: 1. Kesepadanan struktur. Merupakan hal pertama yang harus diperhatikan adalah pelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini, yaitu jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan menguburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Yang kedua, hati-hati pada penggunaan konjungsi yang tidak di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Yang ketiga, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Selanjutnya, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, maka penyusunan kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif, yaitu yang pertama, kata jamak, dan yang kedua mengenai kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, adapun ketidakefektifan terjadi karena: 1. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Yang kedua, ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama, namun
Kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan menghilangkan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif. Menurut prinsip kesepadanan struktur. Selanjutnya, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang harus menyangkut soal imbuhan dan kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Selanjutnya, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Namun bisa juga meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Hal ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Selanjutnya, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang dibuat atau yang dapat diterima oleh nalar. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah ide kalimat yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kata tersebut. Selanjutnya, kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat partisipial. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawalan dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan, dalam bahasa tulis, media massa, cetak, dan elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawal dengan kata kerja.